Maafin saya. Maafin atas kesalahan saya ya. Maafin atas dosa saya sama kamu. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan buat kita. Mudah-mudahan kita dibuangkan pintu taubat kita sama Allah. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita. Insya Allah kita akan jadi istri buat Kiwil yang baik, yang terbaik. Dan insya Allah kita menjadi ibu baik kamu untuk jadi ibu anak saya, baik saya untuk jadi ibu anak kamu. Ya amin, amin, amin. Insya Allah. Ya pemirsa, dan sudah bergabung juga bersama kita ini Ustadz Uyat yang kemarin juga sempat istilahnya menjadi mediator begitu ya antara Kiwil dan Megi dan juga Mbak Rohimah. Apa yang terjadi Kiwil setelah perbaikan itu, jalan seperti apa terjalnya? Kalau kemarin sih udah intinya antara Bunda dengan Mama itu udah nggak ada masalah gitu loh. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah gitu loh. Waktu umroh gimana? Sama, nggak ada masalah juga. Nggak ada masalah. Berjalan dengan lancar gitu loh. Namun sekarang ini bukan lagi kepada mereka berdua, tapi kepada saya sendiri individunya yang ibaratnya Kiwil ini kurang komunikasi kepada kedua istri gitu loh. Nggak sama Bunda, nggak sama dua-duanya sama begitu. Sama. Oke. Gitu. Pak Ustadz mungkin bisa lebih tahu. Ini Kiwil kalau nggak pulang itu katanya kan ada juga sempat sama Ustadz Uyat. Gitu. Ngapain sih Ustadz sebenarnya? Ya. Ini yang sedikit kekeliruan dari Kiwil. Kiwil ini kan sekarang nggak hanya sebagai komedian, tapi sekarang dia sudah aktif di dalam Komdak, yaitu komedi dakwah. Oh, komedi dakwah. Iya, ada Ustadz Mohai, ada Afif Fahri, ada Ustadz Hojin, saya, ya di Sembako, Daus Mini, Murfi. Nah kita itu hampir seminggu 4 kali keluar kota. Keluar kota 4 kali, seminggu 4 kali, Iya. sisa 3 hari dibagi sama 2 istri. Nah, itu. Repot ya emang. Itu memang ada momennya, Iya. ada momennya nggak setiap bulan. Jadi Oke. momen-momen tertentu kayak Padet bulan banget tuh. Muharram. Bulan Muharram kan ini agak penuh dari mulai tanggal 1. Nah, ini yang harusnya memang dikomunikasikan dengan baik kepada Megi. Oke. Nggak hanya kepada Megi buat saya sih, kepada Rohimah juga. Kepada Rohimah Harus juga. dikomunikasikan. Saya sudah sering mengingatkan. Iya Pak Kiai, cuman ya memang saya ngelihat Kiwil betul karena dia lahirnya zaman dulu. Kita tahu dia jadi sama barang elektronik tuh. Gaptek. Ya udah kirim surat dibuang-buang. lah, kilat khusus nyampe sehari. Iya kan? Kadang-kadang dia kalau nulis SMS saking malesnya pakai bibir gitu. Iya. Nggak ada gitu ya. Nah ini Bang Kiwil itu kan satu masalah komunikasi. Kalau lagi pergi-pergi ternyata juga banyaknya sama Pak Ustadz lagi ada acara dakwah begitu ya. Nah ini pada saat Megi keguguran itu masuk keguguran kan Bang Kiwil mendampingi juga pada saat kuliah. Tapi sempat pernah melarang Megi juga pergi ke Singapura. Iya. Gimana Bang? Jadi gini, sebelum keguguran itu kan Megi minta izin sama saya, Pak aku mau ke Singapura, sama siapa, sama anak-anak, sama keluarga semua. Itu berulang-ulang saya larang, gitu loh. Sampai izin ke bandara pun saya harus tanda tangan. Iya gitu karena loh. sedang hamil ya. Sampai bilang orang bandara tuh bilang, maafnya Mas Kiwil ini kan lagi hamil gitu loh. Kami minta ini deh surat pernyataan gitu loh, bahwa pihak bandara tidak bertanggung jawab gitu loh. Ya saya tanda tangan surat pernyataan itu. Jadi gitu ke Singapura diantar ya? Diantar. Pulangnya dijemput? Pulangnya karena saya ada di luar kota, saya hanya kirim kendaraan saja. Oh kirim kendaraan. Tapi waktu saat keguguran Saya dampingin, bahkan karena mungkin saya nggak tahu gitu loh. Megi juga nggak tahu karena kita kan lagi-lagi masa senang-senangnya. Pak, besok kita ke dokter, aku mau periksa. Oh ya udah, saya anterin gitu loh. Nggak taunya kan kita dapat kabar buruk gitu loh. Saya bilang, makanya hati-hati yang kayak gini. Dia pulang dari Singapura udah sakit. Dia juga langsung drop badannya. Itu masuk rumah sakit masih saya yang nganterin gitu. masuk rumah sakit ada Bang Kiwil? Ada sebetulnya? saya sampai sini gitu. Oke, ini apakah mungkin juga karena Megi juga merasa satu komunikasi dia kurang diperhatikan gitu, mungkin nggak sih Bang Kiwil? Nggak Megi aja ya, mungkin Emma juga merasa kurang diperhatikan sama gitu loh. Jadi gimana Pak? Dua-duanya. Kalau keduanya kurang diperhatikan berarti mungkin sayanya. Kondisinya saya itu kalau udah bekerja pure harus 100% kerja karena kan hasil kerja saya buat mereka juga. Nah itu yang kadang-kadang yang saya bilang please lah, mengertilah kalau saya tuh sedang bekerja gitu loh. Mungkin Pak Ustadz sering juga ditanyain sama Megi sebetulnya kalau lagi Kiwil sama Pak Saya Ustadz. suka nanya, nggak hanya Megi, kadang Rohimah juga nanya. Oh Rohimah juga nanya? Iya, sama. Jadi Pak Ustadz jadi jubirnya Kiwil ya?
Iya, Padahal karena bibirnya memang- udah ini, udah seksi itu banget. kadang-kadang Masih yang ada saya jeruk bingung bibirnya juga juga. sama dua-duanya itu. Dua-duanya? Terutama saya bingung sama Maggie gitu. Kenapa? Kok cemburu banget sama orang kayak begini? Itu aja. Orang lucu kayak begini Iya, ya. orang Oke. lucu, maksudnya. Oke, ini kita Bang Kiwil, mungkin kita mau lihat lagi apa sih sebetulnya ungkapan perasaannya Maggie kepada Kiwil itu seperti apa sih? Kita lihat. Kamu sebetulnya mau rujuk atau mau tidak jadi mengajukan gugatan cerai itu apa sih syaratnya yang paling utama yang kamu inginkan, Maggie? Paling utama kamu inginkan bisa diberikan oleh Kiwil. Cinta itu adalah kekuatan dari keutuhan satu rumah tangga. Keutuhan satu rumah tangga. Aku ingin kamu. Kamu ingin komunikasinya lebih baik lagi? Iya. Aku mau. Yang disebut dengan cinta dan perjuangan itu adalah saat suka duka, baik sehat maupun sakit, sedih maupun senang, kamu ada di samping aku. Oke. Karena dalam rumah tangga itu sesungguhnya suami adalah segalanya. Oke. Oleh karena itu Allah memberikan derajat yang tertinggi untuk laki-laki karena dia adalah kelak menjadi seorang suami. Dia pengen kamu selalu ada di sisinya, begitu Kiwil. Gimana tuh Pak Ustadz? Gini, Maggie suatu ketika pernah ngirim BBM ke saya. Ustadz, tolong izinkan saya untuk cerai dari Kiwil. Minta izinnya ke Pak Ustadz? Iya. Tolong izinkan saya Dan jangan dihalangi. dan tolong Ustadz jangan menghalangi saya untuk minta cerai dari Kiwil. Oke. Dan Ustadz tolong sampaikan ke Bang Kiwil untuk menandatangani surat yang sudah saya siapkan. Oke. Saya tanya, emang ada apa kok tahu-tahu urusannya kecerai? Apa nggak ada yang bisa untuk dibicarakan lagi? Bla 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 dia bicara. Saya bicara atas nama agama. Jolim seorang laki-laki kalau istrinya minta cerai dia tidak menceraikan. Tapi suami yang seperti apa? Dasarnya apa? Saya harus kaji dulu. Kalau seorang istri itu nuntut cerai dari suaminya karena faktor agamanya tidak baik, akhlaknya tidak baik, tidak bertanggung jawab dan tidak memberi nafkah lahir batin kepada istrinya, kemudian istrinya menuntut cerai, wajib seorang suami untuk menceraikan istrinya. Oke. Apabila ditahan, jolim. Sehingga saya pada saat itu, oh iya silakan, saya nggak akan pernah menghalangi selama unsur itu ada di dalam diri Kiwil. Kemudian saya ketemu sama Kiwil, saya pertanyakan, apa ada di dalam unsur yang di dalam agama yang ada di dalam diri Kiwil? Wil, kamu pulang nggak? Dan memang selama ini Kiwil pulang. Selama ini juga Kiwil memberi nafkah. Selama ini juga Kiwil agamanya malah lebih baik daripada yang dulu. Oke. Sehingga tidak ada alasan untuk itu. Oke. Nah, sebaliknya, seorang istri yang dia menuntut kepada suaminya untuk diceraikan, jangankan masuk surga, untuk mencium bau surganya saja dia tidak dapat. Sehingga saya harus menyelamatkan kedua belah pihak ini sebagai orang tengah. Saya dudukkan bareng ada apa. Oke. Jadi kita akan tanya lagi Pak Ustadz, ada apa sih sebetulnya begitu? Apa masih bisa diperbaiki begitu ya? Kita akan kembali, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. No.